Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rasid dengan NIM lahir 645. Di video ini saya akan membuat pembelajaran mengenai pengenalan dasar HTML. Di sini saya menggunakan software Visual Studio Code untuk mengedit sintaksnya. Pertama-tama kita akan membuat file baru dengan nama index.html. Caranya itu bikin new file di sini, terus kita namain index.html. Untuk namanya itu terserah, tapi harus diakhiri dengan .html. Enter. Nah, di sini akan terbuat sebuah file bernama index.html. Nah, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu apa sih itu HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yang merupakan sebuah dasar dari untuk website itu ada karena dari file HTML ini. Nah, begitu. Untuk awal-awal ya kita biasanya kan pakai HTML begini ya. HTML ini merupakan sintaks dasar ya untuk HTML itu ada, untuk biar filenya itu memang ada gitu. Setelah HTML itu biasanya ada head. Ini merupakan kepala dari websitenya. Tapi jika kita edit jika kita menuliskan sintaks di head ini, itu tidak akan terlihat di websitenya, namun ada di luar websitenya, tapi tetap ada. Lalu setelah head itu ada lagi body. Nah, jika kita menuliskan program di sini di dalam body, itu yang akan terlihat di dalam sebuah website gitu. Tapi kalau ngoding manual kayak gini kan lama ya, makan waktu. Itu ada cara cepatnya. Caranya itu pakai tanda seru. Kita ketik tanda seru di sini, lalu enter. Nah, programnya itu akan otomatis memberikan dasar-dasar dari pembuatan websitenya. Ada head, ada body juga. Jadi kita gak harus nulis satu-satu. Di sini juga langsung dibuatkan title. Title ini sebagai judulnya ya, judul dari websitenya. Di sini sudah otomatis dinamain dokumen. Kita bisa ubah, semisal belajar VS Code. Nah, di website itu jadi websitenya itu langsung berjudul nama judulnya itu belajar VS Code begitu. Tapi di tata letaknya di title ini harus ada di dalam head ya, di dalam head sini. Jadi kalau di body itu tidak akan terseleksi. Lalu di dalam body itu kita bisa bikin program apapun. Semisal kita bikin tulisan ya di dalam body. Si body ini yang akan kita terlihat di websitenya nanti. Kalau di head itu tidak akan terlihat. Jadi ada atribut H1 di dalam HTML itu, dari H1 sampai H6 itu merupakan heading yang ada di HTML. Heading 1 itu yang paling besar, tulisannya itu intinya H1 itu paling besar dan H6 itu paling kecil. Jadi semakin besar angkanya H1, H2, H3 itu akan semakin besar. Tuh. Kita ketikkan H1 di sini langsung. H1 enter. Nah, langsung akan dibuatkan tag penutupnya di sini. Di sini tuh kita bisa mengisi tulisan apapun. Semisal ini adalah heading 1. Nah, lalu gimana ya caranya kita bikin kita melihat websitenya? Kita run dulu filenya ini. Caranya klik kanan di mana aja, yang penting di codingan ini. Lalu open with live server. Di sini saya menggunakan extension live server ya untuk memberikan efeknya itu secara langsung. Jadi kita ngodingnya itu langsung berubah otomatis tanpa kita merefresh. Ya, kita open with live server.
tinggal tunggu aja nanti kita di sini kita langsung diarahkan ke sebuah website. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, di sini judulnya nih langsung belajar VS Code, yang sebenarnya kan dokumen. Itu sudah saya ganti dan menjadi belajar VS Code. Kita sebagian dulu. Nah, ini merupakan heading H1 yang di sini. Itu tulisannya besar kayak gini ya. Ini merupakan heading yang paling besar karena di sini merupakan tag H1. Coba kita bikin H2-nya ya, yang lebih kecil. H2, bentar. Ini adalah heading 2. Nah, di sini muncul tulisannya ini adalah heading 2, tapi bedanya itu lebih kecil dari heading 1 karena kita menggunakan tag H2, jadi tulisannya semakin kecil. Nah, mungkin teman-teman kan lihat ya, tadi kita langsung muncul ya tulisannya di sini ini heading 2. Itu kita tanpa merefresh, itu karena saya menggunakan extension live server di sini. Bisa cari live server. Nah, pakai yang ini fungsinya ya, kita gak perlu merefresh ulang websitenya ini, itu akan terrefresh otomatis jika kita pakai live server. Lalu kita lanjut ya pakai heading 3 sampai heading 6. H3 ini adalah heading 3. Kita copy ya, biar copy. Nah, dia langsung muncul lebih kecil lagi. Kita coba H4, semakin kecil lagi di sini. H5, ini adalah heading 5, semakin kecil lagi. Sebenarnya ada cara juga untuk mengcopy baris ini tanpa harus ngetik manual ya. Itu caranya kita pakai Ctrl Shift terus panah bawah. Alt Shift panah bawah. Itu akan tercopy secara otomatis. Di sini kita ubah H6 ya. H6. Nah, ini adalah heading 6. Nah, ini semuanya heading. Jadi heading itu cuma sampai 6 ya, tidak ada sampai 7-nya. Karena ini sudah yang paling kecil yang H6. Lalu di HTML itu ada juga tag paragraf. Itu tagnya kita pakai P di sini terus enter. Nah, ini merupakan paragraf. Ini bisa kita pakai ini kita bisa isi dengan teks apapun ya. Lorem 10. Nah, kita isi random aja ya. Nah, ini merupakan teks paragraf. Jadi yang ada di website yang mungkin artikel itu biasanya pakai paragraf seperti ini. Ya, mungkin ini saja pengenalan dasar-dasar tag HTML. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.